hukum di dalam Islam itu ada 5. Oke? Hukum di dalam Islam. Ini ngomongin fikih ya. Apa? Ngomongin fikih, hukum. Ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, makruh, dan haram. Ya. Kalau mau digambarin gimana? Di sini mubah, di sini sunnah, di sini wajib, di sini makruh. Misal ya, di sini haram. Perhatikan, titik netral itu ada di mubah. Ini lampu hijau. Kalau di motor netral, belum masuk gigi, lampunya warna hijau. Kaidah-kaidah umum standar yang harus kita ketahui. Penuntut ilmu harus mengetahuinya, oke? Yang berkaitan dengan hukum. Ya. Ini kira-kira kebaca ya. Tadi kan ada tulis gede-gede udah, ya. Kaidah-kaidah hukum nih. Yang standar, yang umumnya orang harus tahu. Pertama, kaidah yang kita pelajari. Ayo. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal, al-aslu di sini hukum awal maknanya. Oke? Segala hal hukumnya, segala hal ini apa? Perkara-perkara yang berkaitan dengan halal haram di fikih. Yang ini kayak apa? Kayak misalnya makanan, minuman, pakaian, tuh, muamalah, transaksi dan lain-lain. Tuh, semuanya. Hukum awalnya semuanya boleh. Tuh, udah. Jadi nggak ada yang haram. Babi boleh. Khomer boleh. Jangan dipotong di sini videonya, jangan gila ya. Dipotong di sini. Belum kelar nih Anda ngomong. Yang udah ya. Sudah? Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum awal, hukum asal, segala perkara itu boleh. Kecuali, baru pakai kecuali. Ada dalil yang melarangnya. Tuh. Ada dalil yang melarangnya. Kalian tulis dengan redaksi kalian. Ketika tidak ada dalil yang melarangnya, maka kembali ke hukum awal. Boleh. Oke, sekali lagi. Hukum awal segala perkara kecuali. Baru kecuali. Yang namanya pengecualian ini yang sedikit yang banyak. Nah, sedikit. Ada dalil yang melarangnya. Kalau kagak ada dalil yang melarangnya, maka di hukum awal yaitu boleh. Zen. Semua hal boleh, oke? Barulah datang beberapa kasus ternyata yang ada larangannya. Babi. Datang dalil yang mengharamkannya. Oke? Minuman keras, khomer. Datang dalil yang melarangnya. Dalilnya tadi bisa di Quran, tuh, di situ tadi. Bisa entah dari sunnah, entah dari ijma, entah dari qiyas. Ya kan? Riba. Boleh. Datang dalil yang mengharamkannya. Tuh, kalaupun pengharamannya berproses ya, riba dan khomer, ini pengharamannya mengalami tadriji, mengalami proses. Tapi kesimpulannya kesimpulan akhir hukumnya adalah haram totally. Haram sama sekali haram. Khomer juga begitu. Tanya tentang khomer, turun ayat. La taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kau dekati salat dalam keadaan mabuk. Enggak, tadi yang ditanya tentang khamr, dibilang
khamr dan maisir itu ada maslahat dan ada manfaatnya. Ada manfaat dan ada dosanya. Tapi dosanya, ismnya, madorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Tuh, cuman segitu doang jawaban Allah. Nggak ada cuman kabar doang bahwasanya madorotnya lebih besar daripada manfaatnya tentang khamr dan maisir waktu itu. Turun hukum berikutnya yang lebih mengetatkan lagi. Ya? Allah bilang, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kalian dekati salat dalam keadaan fly. Oke? Kalau kita mabok nokib lohor, ini asar masih belum sober. Kalau nokib asar, maghrib masih goyang tuh bro. Yoi. Apalagi habis maghrib, isya masih goyang. Ketutup kan pintunya. Peluangnya ada di mana? Yang panjang no, habis isya, habis makan malam. Ya? Begitu, mulai. Habis isya masih boleh dulu. Nah, turunlah haram total. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Tuh. Akhirnya mulai para sahabat turun ayat itu, langsung mereka menumpahkan dan memecahkan kendi-kendi khamr yang ada pada mereka, sehingga jalanan-jalanan kota Madinah banjir dengan khamr. Tadinya boleh, turun yang melarang, entah dari ayat, entah dari sunnah, oke, Quran, sunnah, atau sepakatan umat, ijma, atau qiyas. Iya kan? Riba tadinya boleh. Turun larangan, belum totally haramnya tapi. La ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Jangan kau makan riba yang berkali-kali lipat. Tuh. Berarti kalau 2%, 3% doang sih boleh, bro. Berkali-kali lipat tuh. Enggak boleh, ya. Tadinya begitu. Terus ke sini-sininya turun lagi lebih ketat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah riba sekecil apapun. Tuh baru totally haram. Tadinya boleh, turun dalil yang mengharamkan, berubah hukumnya menjadi haram. Ketika tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka dia dihukum awal. Nggak ada pembahasannya di dalam syariat. Ustadz, apa hukumnya pakai sendal jepit? Ada larangannya nggak? Ya udah dihukum awal. Ustadz, apa hukumnya minum air putih? Ustadz, cacing ini halal apa haram? Ada nggak larangannya? Nggak ada kan? Kembali ke hukum awal. Ustadz, laron, halal apa haram? Ada nggak pembahasannya? Ada pelarangan? Nggak ada kan? Kembali ke hukum awal, boleh bikin PY, oke. Gitu. Gampang nggak? Gampang kan? Nah nanti di dalam berkesimpulan, awas, di dalam berkesimpulan. Nanti kita perlu mengumpulkan ayat-ayat yang semakna dan hadis-hadis yang semakna, oke? Ada ayat yang zahirnya membawakan larangan, misalnya, dan zahirnya tidak membawakan larangan. Nah, perkara-perkara yang ada dalil yang seolah-olah condong melarangnya, ada dalil yang seolah-olah condong mengizinkannya, yang perkara begini, itu namanya larangannya juga nggak keras, turun derajatnya, itu di makruh. Oke? Sorry. Nah, ini kan titik netral, oke? Kalau turun larangan, nah berarti ke daerah sini. Ini daerah terlarang, al-man'u, larangan no. Ini daerah al-amru, perintah. Oke? Kalau turun larangan, maka memberi makna dasarnya keharaman. Tapi ada larangan, tapi ada dalil juga yang seolah-olah meringankannya, entah dari Quran, sunnah, oke, ijma, qiyas, maka kembali kepada karohah. Turun, derajat pelarangannya ini nggak kenceng banget, kata ulama. Berarti cuman Contoh, Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan kalian minum sambil berdiri. Larangan nggak tuh? Berarti tadinya minum sambil berdiri hukumnya adalah tadinya mubah, boleh. Turun larangan, jadinya
Nah, ada hadis lain juga, Rasulullah SAW satu hari di rumah Ummu Sulaim, minum dari minuman yang digantung kulit, tempatnya kulit, minum Rasul sambil berdiri situ. Ummu Sulaim melihat bekas. Ummu Sulaim ini ibunya Anas ibnu Malik. Anas ibnu Malik bukan bapaknya Malik bin Anas ya. Ummu Sulaim radhiyallahu anha melihat bekas bibir Rasul sallallahu alaihi wasallam di kulit itu. Oke. Kemudian dipotong sebelah situ sama Ummu Sulaim, disimpan untuk berkah, dibawa ke kuburan. Biasanya kalau sahabat dapat sesuatu dari Rasul yang berkaitan dengan fisik Rasul, oke, dibawa kubur. Dibawa. Rasul boleh, awas. Sallallahu boleh. Adapun manusia selain Rasul kita memperlakukan begitunya hulu itu nggak boleh. Ya. Yang ono-ono nggak boleh. Nggak ada urusannya sama Rasul. Oke? Dan Ummu Sulaim ngambil itunya. Tapi dari kasus itu kelihatan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam minum juga sambil berdiri. Tadi ada larangan, tapi ada kasus Rasul melakukan yang demikian. Oh, berarti larangan tadi nggak kenceng banget, nggak nyampe haram. Berarti dimakruh. Tuh begitu. Kalaupun nanti akan sampai kepada ikhtilaf furu, berbeda ulama kesimpulan satu sama lain. Ada tetap yang menegaskan keharamannya, ada. Tapi yang santai dan mengambil ini semua menarik kesimpulan yang menjadi makruh ada. Tuh. Di sini terbuka peluang berbedanya kesimpulan antara seorang ahli ilmu dengan ahli ilmu ya. Zen. Insyaallah. Ini mau ngomong apa lupa. Allah bilang Zen. Tuh, al-aslu fil asya al-ibah, hukum awal segala hal itu mubah, kecuali yang ada dah. Maka al-man'u, kaidah berikutnya, yufid at-tahrim. Larangan ini memberi faedah, yakni memberikan kesimpulan pengharaman. Al-man'u, larangan itu memberikan makna pengharaman. Tuh, larangan yang ada di mana nih maksudnya? Larangan di mana, bro? Di Quran, di hadis, gitu. Larangan ini memberi mana? Pengharaman. Sama kayak tadi, kecuali adanya dalil lain yang meringankan larangan tersebut. Jadi nggak sampai titik haram, naiklah dia sedikit di makruh. Begitu. Ya? Ini kaidah-kaidah standar. Fahami hal ini, kuasai hal ini. Ntar kita lebih santai dalam beragama, lebih faham selahnya. Oke? Apa tadi Anda bilang? Larangan memberi faidah pengharaman. Ya, ini sesuatu tadinya boleh. Datang dalil yang melarang. Berubahlah tadinya boleh menjadi terlarang. Nah, cuman terlalangnya, apakah sampai lampu merah ataukah cuman lampu kuning? No. Kumpulin dulu dalil-dalil yang ada, ayat-ayat dan hadis-hadis yang nah, baru tarik kesimpulan. Baik. Sebaliknya, al-amru yufidul wujub. Perintah memberi makna, memberi kesimpulan, apa? Wajib. Tuh, ke atas. No. Al-amru perintah. Tadinya cuman boleh. Boleh nih, boleh ditinggalkan berarti kan, kalau boleh kan? Apa sih mubah? Boleh. Boleh tuh yang sama level antara larangan dan izin. Tuh. Titik netral. Boleh berarti boleh ditinggalin, boleh tidak ditinggalin. Begitu kan artinya boleh. Tapi kalau datang perintah, tadinya boleh. Kemudian berubah menjadi jadi wajib. Kenapa? Ada al-amru. Sama tadi, ketika adanya dalil-dalil lain yang meringankan perintah tersebut, maka turun tadinya jadi wajib jadi dari sunnah, dari wajib jadi sunnah. Zen. Oh. Contoh. Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman,
apabila kalian berutang sampai deadline tertentu, tuh ila ajalin musamma, ya, ini sampai deadline tertentu, faktubuh, maka tulislah. Perintah gak? Perintah ya? Perintah memberi makna maknanya kalau kita ngutang itu wajib wajib itu kalau tidak dilakukan dosa. Tuh, wajib itu kalau dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan udah, berarti wajib nulis. Udah? Tapi ternyata dari praktek Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum, tidaklah mereka selalu menulis hutang-hutang yang ada di antara mereka. Tuh. Oke? Maka perintah yang wajib tadi untuk menulis turun kadarnya. Enggak sampai wajib perintah itu, tapi hanya sebatas lebih baik ditulis. Tuh. Ya?